Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Temanya luar biasa sekali, double favor, saudara. Itu satu tema yang luar biasa. Bagi saya tahun ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Karena kalau cerita favor saja, ini tahun favor, tahun kasih karunia, itu sudah luar biasa. Setiap orang yang dapat favor Tuhan akan dapat kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Akan dapat banyak yang harusnya tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Akan dapat banyak yang sebetulnya bukan hasil perjuangannya, tapi dilimpahkan, diberikan oleh Tuhan. Ada yang luar biasa sekali, saudara, yang harusnya nggak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Apalagi double favor, double kemurahan, dari kemurahan pada kemurahan, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari favor kepada favor. Saya berharap saudara ngalami, saudara, karena ini dunia dalam kegelapan. Tapi justru tahun ini untuk anak-anak Tuhan, tahun double favor, tahun kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali. Saya lihat sungguh-sungguh banyak sekali ya jemaat yang sudah mulai mengalami, saudara. Ya, hari ini untuk sesi ketiga temanya favor seumur hidup. Kasih karunia seumur hidup, saudara. Bukan pernah dapat kasih karunia, tapi dapat kasih karunia terus menerus seumur hidupnya, saudara. Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Daud, saudara. Kalau saudara perhatikan, Raja Daud itu ada raja yang cinta Tuhan. Tapi yang namanya manusia, Alkitab sendiri berkata, nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang pernah salah, kadang-kadang pernah jatuh. Dia pernah salah, jatuh, berzina dengan Batseba, bahkan bunuh suaminya, saudara. Saat itu, saudara, dia ngalami, saudara, oh, dimarahi Tuhan, ada hukuman yang akan datang dalam hidupnya. Tapi hebatnya Daud, waktu dia ditegur, langsung dia tersungkur. Dia nggak cari kambing hitam, langsung dia mengaku, langsung dia minta pengampunan, langsung dia janji untuk bertobat, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud menyentuh hatinya Tuhan. Akhirnya, saudara, dia diampuni, akhirnya dia dipulihkan, akhirnya dia diangkat lagi, akhirnya kasih karunia-Nya nyambung lagi, saudara. Dia pernah juga karena kebanggaannya merasa hebat, saudara, ngitung tentaranya itu untuk kebanggaan. Dia merasa luar biasa. Tapi dikatakan Tuhan itu salah. Semua ada dari Tuhan, saudara. Dia juga ngalami dimarahi Tuhan. Akhirnya sampai tulah, saudara, itu datang, saudara, atas bangsa. Dikejar tulah. Daud ini juga tersungkur. Daud ini mengaku pada Tuhan. Daud ini mengantar pengampunan pada Tuhan. Daud ini ya berjanji memperbaiki hidupnya, gitu, saudara. Dan setelah itu dia bangun mezbah bagi Tuhan. Dan setelah dia bangun mezbah bagi Tuhan, marahnya Tuhan itu surut, saudara. Akhirnya tulahnya berhenti, saudara. Dan akhirnya dipulihkan, kembali mendapat kasih karunia, favor. Jadi Daud itu mengalami dalam hidupnya, saudara, favor seumur hidup. Saudara, ada favor, pernah gagal pun dikatakan di ayat ini hanya sebentar, lalu dipulihkan oleh Tuhan lagi. Di sini katakan sebab sesaat saja ia murka. Itu yang dialami oleh Daud. Tuhan itu murka itu sesaat saja. Karena tujuan Tuhan itu bukan menghancurkan kita. Tujuan Tuhan itu kalau sampai mengajar pun supaya kita sadar, supaya kita berbalik kepada jalan yang benar, supaya kita bisa dipulihkan. Waktu kita bisa disadarkan, waktu kita bisa dipulihkan, kembali kepada favor, kembali pada kasih karunia dari Tuhan. Karena Allah itu kasih, saudara, tangkap dulu. Adanya kasih, saudara. Oh, ada salah, ditegur, dihajar pun karena dia mengasihi kita, supaya kita itu bisa berbalik. Bahkan kadang-kadang, saudara, kita nggak salah, diproses oleh Tuhan. Diproses bukan untuk membuat kita sakit, nggak enak, tapi diproses untuk apa? Level kita naik, iman kita naik, diproses untuk apa? Mentalitas, karakter kita jadi baik, itu, saudara. Karena sedang dipersiapkan level yang lebih tinggi, akan diangkat lebih tinggi lagi, dipercayai, dipakai lebih tinggi lagi.
hanya sesaat saja ia murka. Setelah itu dikatakan di sini saudara, ya tetapi seumur hidup ia murah hati. Saya katakan saudara yang saat ini sedang alami kegelapan, saudara saat ini yang sedang alami jatuh dalam dosa, atau ngalamilah teguran Tuhan, bahkan mungkin hajaran Tuhan, satu yang tidak enak seolah ditinggal Tuhan. Dengar, kalau saudara lakukan seperti Daud, saudara akhirnya akan berkata, sesaat saja ia murka. Karena setelah saudara bertobat sungguh-sungguh, dia mengampuninya, dia memulihkan saudara, dia limpahi dengan kasih setianya lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Waktu kegelapan tangisan, tapi ada waktunya menjelang pagi. Terang Tuhan datang, kasih karunia datang, kemuliaan Tuhan datang, sehingga ada sorak-sorai. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kembali saya ingatkan pada saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan merencanakan favor yang seumur hidup saudara. Jangan berbuat dosa, jauhi. Tapi kalau sampai sempat jatuh dalam dosa, sempat membuat Tuhan marah pun, Tuhan tujuannya baik supaya sadar, supaya kembali jalan yang baik, yang benar, supaya hidupmu baik, supaya kesehatanmu baik, supaya rumah tanggamu baik, supaya pekerjaan keuanganmu baik, supaya pelayananmu baik, hidup dalam kasih setia Tuhan, dalam favor Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Iya, Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, apa artinya saudara? Itu cerita dari kepenuhan karya Kristus Tuhan Yesus. Sepenuhnya manusia itu diciptakan ya untuk jadi limpahan kasih dari Allah. Gambar seperti Allah ditaruh di Taman Eden saudara. Tapi sayang manusia itu lebih dengar si ular daripada pesan Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa saudara. Namun kasih setia Tuhan gak pernah hilang. Dia merencanakan, dia janjikan Sang Mesias, Juru Selamat, sehingga ada jalan manusia bisa kembali pada Tuhan. Maka Yesus Tuhan rela turun ke bumi, dilahirkan menjadi manusia seperti kita saudara. Dan setelah itu singkat cerita dia yang memberikan dirinya saudara untuk gantikan kita, terima hukuman. Harusnya kita dihukum, tapi dia relakan dihukum, gantikan kita, ditimpa segala kutuk saudara. Dalam hidupnya di atas kayu salib dia terima semua, sampai dia berkata sudah selesai. Saat itulah tercipta jalan, manusia bisa diampuni, sekalipun harusnya dihukum, manusia bisa dipulihkan, manusia bisa dikembalikan dalam kasih karunia. Kepenuhan karya dalam Yesus itulah yang membuat kita bisa terima saudara, kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Dosa harusnya dihukum, tapi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, oh dapat pengampunan, itu luar biasa sekali. Itu kasih karunia, sehingga kita terus dapat anugerah. Saudara yang belum pernah terima Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan dapat kasih karunia Tuhan. Setiap orang pernah berbuat dosa, upah dosa itu maut. Tuhan berkata akan diadili dosa kita. Saudara, kalau kita hidup dalam dosa, dalam dunia pun menderita, mati pun bisa masuk neraka lebih menderita lagi. Tapi kalau saudara terima kepenuhan ini, saudara bisa terima anugerah, karena dia sudah gantikan kita di atas kayu salib. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Ya, kita akan lihat sedikit saudara antara Daud ini dengan Imam Eli. Imam Eli harusnya juga sudah terima kasih karunia, tapi sayang saudara, sikapnya terhadap kasih karunia tidak baik, tidak ditanggapi dengan baik. Akhirnya kasih karunianya hilang saudara. 1 Samuel 2 ayat 28 sampai 30.
dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Ya Eli itu sebetulnya sudah dapat kasih karunia, dipilih oleh Tuhan menjadi imam di Israel, imam besar, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Ini jabatan yang luar biasa, tugas yang luar biasa. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Jadi korban dari orang Israel, korban bakaran itu diberikan pada mereka, saudara. Ya, pada Eli dan kaumnya atau keluarganya. Mengapa engkau memandang dengan loba? Loba itu apa, saudara? Bukan loba ya, saudara. Loba itu apa? Selakah. Loba itu segala. Kenapa engkau memandang serakah kepada korban sembilanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ya, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang apa? Terbaik dari setiap korban, ya, sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, ya, kata di sini, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Harusnya seperti itu. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu, ya, daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan, ya, dipandang rendah. Kalau Imam Eli itu begini, saudara, dia dapat kasih karunia dipilih menjadi imam besar. Semua bangsa Israel selalu ada, ya, korban persembahan, korban bakaran, saudara. Dikatakan tadi Imam Eli itu beri jabatan luar biasa. Dia yang mempersembahkan korban, dia yang menghidupkan dupa di bait suci, saudara. Dan semua persembahan itu sebetulnya sudah diberikan tadi. Oh, pada mereka ada bagian diberikan mereka. Hanya tetap ada yang harus, ya, dipersembahkan pada Tuhan, yaitu lemak-lemaknya. Kita berkata lemak-lemak itu tidak boleh diambil oleh, ya, Imam Eli maupun anaknya siapapun. Itu bagiannya Tuhan, harus dipersembahkan pada Tuhan. Maka Tuhan berkata, biar lemak-lemak ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Itu sudah ketetapannya. Tapi sayang, Imam Eli anaknya menganggap apa persembahan itu loba, ya, serakah. Bagiannya sudah diberikan, diambil, masih bagian yang harusnya untuk Tuhan diambil juga, saudara. Yang terbaik diambil juga, saudara. Oleh mereka tidak menghargai karena apa? Serakah, saudara. Jadi kalau korban itu yang terbaik, kalau bagi Tuhan lemaknya untuk pemujaan dipersembahkan pada Tuhan juga diambil karena serakah. Akhirnya Tuhan berkata, sikap seperti ini enggak baik sekali. Bahkan mereka juga berbuat banyak kesalahan dosa, saudara. Maka yang harusnya favornya seumur hidup dibatalkan oleh Tuhan. Mereka tadinya dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Peristiwa ini biarlah beri pelajaran bagi setiap kita juga. Sikap kita terhadap Tuhan itu harus hati-hati. Sikap itu menentukan kasih karunia ada pada kita atau tidak, favor ada kita atau tidak. Daud dan Imam Eli beda sekali. Kalau saudara perhatikan, ya, Daud diberi favor. Saudara diberkati, Daud diberkati Tuhan, diangkat jadi raja, diberkati kekayaan. Tapi semua hidupnya, kedudukannya, kekayaannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dia selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Waktu dia tadi kena tulah datang pun, dia akhirnya membuat mezbah, membuat hati Tuhan itu, ya, luluh gitu, saudara. Waktu sudah sukses, dia tergerak bangun bait Allah yang luar biasa besarnya, luar biasa megahnya, supaya setiap orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Hatinya Daud, favor yang didapatkan adalah untuk memuliakan Tuhan. Beda dengan Imam Eli, favor yang diserahkan pada dia, yang diberikan pada dia, malah dia itu rakus, serakah, saudara, untuk dirinya saja. Akhirnya kehilangan favor Tuhan. Saya juga ajak saudara, setiap saudara coba buka hati. Semua berkat, semua kasih karunia, semua kepandaian, semua kedudukan, semua kekayaan, saudara serakah atau juga untuk memuliakan Tuhan.
Jangan sampai ambil bagiannya Tuhan. Bagianmu pun untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kasih karunia tetap turun, tetap datang, tetap melimpah dalam kehidupan saudara. Saya percaya ini bicara jelas sekali, saudara. Karena Imam Eli itu melanggar yang bagiannya Tuhan, saudara. Nganggap rendah, iya, coba serakah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat keluarga Allah, saya percaya seperti Daud diberkati dengan kasih karunia dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya, bagian Tuhan tetap untuk Tuhan, bagian kita pun untuk memuliakan Tuhan. Dan seperti Daud, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kasih karunia pada kasih karunia. Amin, saudara. Itu attitude, saudara. Sikap itu penting sekali. Ada ya beberapa yang akan kita pelajari. Pertama, sikap rendah hati. Kerendahan hati itu sangat penting sekali. Itu yang buat hati Tuhan suka. Itu yang membuat Tuhan memberkati, memberikan favor. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, ya, tunduklah kepada orang-orang tua, dan ya kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini dikatakan yang akan kita petik dari ayat ini, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, rendah hati. Sebab apa? Allah menentang orang yang apa? Congkak, tinggi hati, ditentang oleh Tuhan, saudara. Tetapi mengasihi orang yang apa? Rendah hati. Dan orang yang rendah hati diberkati. Saudara lihat Daud itu rendah hati. Waktu dia masih belum punya apa-apa, dia hanya membalakkan 2-3 ekor domba. Dia sadar dia nggak punya kemampuan apa-apa, tapi dia tahu, dia percaya dengan pertolongan Tuhan dia akan berhasil. Maka hidupnya melekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan senang lihat hatinya Daud. Maka saat Saul tidak bisa dipakai lagi, dia pilih Daud. Daud punya hati yang mengandalkan Tuhan. Dia orang yang rendah hati, menyadari nggak bisa apa-apa, tapi berani percaya, saudara, akan Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mencintai, Tuhan menyertai, Tuhan bisa memberikan kemenangan-kemenangan. Setelah dia dipilih, diangkat, disertai oleh Tuhan, diberi kemenangan, diangkat akhirnya sungguh-sungguh jadi raja, kedudukan yang luar biasa, dan akhirnya diberkati, punya kekayaan banyak, rumahnya istana luar biasa sekali. Saat dia ada dalam kesuksesan, dia tetap rendah hati. Saudara baca selalu Daud berkata apa? Semua adalah dari Tuhan. Aku bisa menang dalam peperangan adalah karena pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan. Aku bisa duduk jadi raja adalah karena Tuhan. Tuhan yang milih, Tuhan yang angkat. Tanpa Tuhan aku nggak akan bisa jadi raja. Dia punya kekayaan, dia berkata kekayaan semua ini adalah daripadamu Tuhan. Dia bisa memberi persembahan pun dia berkata semua persembahan yang bisa aku berikan juga daripadamu Tuhan. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Dia mengakui semua dari Tuhan, bukan karena dirinya sendiri, saudara. Dan dia juga berkata tetap punyamu Tuhan, tetap milikmu Tuhan. Aku hanya dipercayai saja dengan berkat ini. Maka bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, maka bagimu Tuhan. Orang seperti Daud, ya rendah hati diberkati. Sudah diberkati tetap rendah hati. Diberkati lebih lagi, diberkati lebih lagi, tetap rendah hati, diberkati lebih lagi. Itu kunci. Salah satu kunci pertama, Daud mengalami, saudara, favor sepanjang hidupnya. Double favor, double favor, double favor yang luar biasa sekali, saudara. Orang congkak banyak sekali. Di Alkitab ada Nebukadnezar. Wah, saudara, dia berkuasa luar biasa. Satu hari dia menyombongkan diri, bermegah, ya merasa karena dia. Lalu saudara, Tuhan hanya bilang puter ini krek gitu saudara. Langsung sudah tidak suka nasi, sukanya rumput gitu saudara. Jadi seperti binatang gitu saudara. Manusia itu gitu saudara. Tidak bisa apa-apa, kadang sombong, diputar sedikit sudah habis saudara.
Beruntung aja dia sadar, dipulihkan. Saya juga ngalami dulu, saya pikir wah anaknya orang kaya hebat, dicabut rambutnya saja nggak bisa apa-apa kok saudara. Ya dalam nama Tuhan jangan sombong. Dulu ada film Titanic, kapal Titanic luar biasa, bangun kapal luar biasa. Ya yang buat kapal sumbar ini nggak akan tenggelam, Tuhan saja nggak bisa tenggelamkan. Dan akhirnya kapalnya apa? Tenggelam. Tuhan menentang orang congkak. Sekarang ada kebakaran di LA, besar atau kecil saudara? Itu besar-besaran luar biasa, belum pernah terjadi. Lalu kalau saudara lihat di YouTube ada banyak sekali versinya. Salah satu versi katanya karena 2 hari sebelumnya di sana waktu ada acara Tuhan buat mainan gitu saudara. Jadi sedang milih siapa topnya orang itu yang disukai saudara. Itu cash crew dapat 11 angka ya, Mom 3 yang paling bawah Mario ya itu dapat 1, God Tuhan 0 gak dapat apa-apa, ditertawakan saudara. Lalu banyak orang yang menulis akhirnya 2 hari kemudian kebakaran. Orang-orang mereka itu banyak kan juga kena kebakaran saudara. Saya tidak tahu benar atau tidak, yang pasti kita jangan menghakimi siapapun saudara. Kebakaran itu luar biasa sekali saudara. Ya kita tidak gegabah. Memang orang kalau sombong itu bahaya sekali, tapi tidak langsung itu karena mereka saja. Karena saudara bisa lihat yang jahat kebakaran, yang baik ada enggak yang rumahnya kebakaran? Ada saudara, betul enggak? Anak-anak Tuhan ada, gereja ada enggak yang kebakaran? Ada saudara, masjid ada enggak yang kebakaran? Ada saudara, gereja juga ada yang enggak kebakaran, ada yang kebakaran. Masjid ada yang tidak kebakaran, ada yang kebakaran. Betul enggak saudara? Ya rumah orang baik, rumah orang jahat, ada yang kebakaran, ada yang tidak. Kita enggak tahu, itu tangan Tuhan. Yang penting malah apa? Doakan mereka. Saudara, jangan menghakimi apapun. Doakan mereka supaya Tuhan ampuni kalau yang berdosa. Doakan mereka supaya Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Tuhan beri kasih karunia. Karena itu pekerjaan Tuhan itu sudah melampaui kekuatan manusia. Yang saya dengar itu bukan hanya api, itu bukan angin saja loh. Angin dan api jadi satu loh saudara. Seperti angin taufan tapi api saudara. Itu api kecepatannya berapa? Katanya 160 km. Saudara naik mobil 100 km langsung dikebut, dilanggar sama api itu habis saudara. Itu bukan perbuatan manusia. Saya percaya itu perbuatan Tuhan. Justru banyak orang bisa lihat ini tangan Tuhan. Justru orang tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Membuat banyak orang akhirnya sadar. Membuat banyak orang akhirnya bertobat. Membuat banyak orang akhirnya bisa datang pada Tuhan. Diselamatkan. Doakan saja yang baik-baik seperti itu. Amin saudara. Saya lihat malah banyak akhirnya yang dukung. Untuk ya menolong mereka. Saudara juga sedang terjadi malah banyak orang bertobat. Dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tapi kembali pada pelajaran ini saudara, jadilah orang yang rendah hati. Saudara, ada satu lagi contoh, seorang raja bernama Manase. Namanya siapa saudara? Manase. Manase itu hebat sekali loh saudara. Dia memerintah bukan 1 tahun. Dia memerintah jadi raja bukan 5 tahun. Dia memerintah jadi raja siapa tahu? Ada yang tahu enggak? Bukan 10 tahun, 52 tahun. Lama. Kalau saudara lihat sekarang misal raja atau presiden sampai 52 tahun. Wah pasti itu kekuatannya luar biasa terus sampai bisa bertahan saudara. Padahal ini raja yang jahat. Tetap bisa kokoh. Ya saudara, dia itu yang membuat patung-patung penyembahan berhala. Dia itu yang membuat mesbah untuk penyembahan berhalanya juga. Bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran di api. Kalau ini sudah seperti orang gila. Anaknya kok dipersembahkan sebagai korban bakaran di api. Sudah bejat, sudah rusak, sudah enggak bisa dibayangkan. Kalau sekarang ada raja seperti ini enggak bisa dibayangkan. Betul? Kadang-kadang seolah-olah dosa itu enggak apa-apa. Kadang-kadang seolah-olah, sudah betul enggak? Oh perbuatan seperti enggak apa-apa. Tapi dengar, Tuhan ada waktunya.
Ada waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan datang, tiba-tiba akan terjadi jungkir balik yang luar biasa. Akhirnya Tuhan izinkan saudara sesuatu terjadi. Pasukan Asyur datang menyerang, kalahkan mereka. Raja ini saudara Manase ditangkap saudara, dipasung saudara, dipenjara saudara. Seperti itulah kalau saudara bisa lihat raja yang hebat, ya Singasana, dipenjara, dipasung, disiksa habis. Saya percaya bagi semua orang habis. Sudah gak mungkin lagi bisa punya jalan keluar. Kenapa? Kesombongannya. Tidak mau bertobat, tapi bersyukurnya saat dalam keadaan terpuruk, saat keadaan hancur-hancuran, dia mulai sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang supaya kita bisa sadar. Saudara, ada orang tanya, Pak, ini kenapa toh ada masalah aja? Saya jawab, iya, kalau nggak ada masalah lupa Tuhan kok. Seringkali kita manusia, kadang-kadang dia jadi ada masalah ingat Tuhan lagi, ada masalah ingat Tuhan lagi, ada masalah ingat Tuhan lagi. Lihat saudara, negara yang makmur nggak ada masalah, pada lupa Tuhan toh, kekristenan malah mundur toh. Tapi yang ada pergumulan malah maju, malah maju, malah maju. Dari tepuk tangan yang meriah. 2 Tawarikh 3:3 ayat 12 sampai 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, keadaan yang terjepit ini, dalam keadaan yang sungguh-sungguh yang tidak berdaya mematikan ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, berjuang berusaha melunakkan hatinya Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Bukan ia merendahkan diri, ia sangat merendahkan diri, berusaha merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Allah, saudara, dan berdoa kepadanya, doa pada Tuhan, saudara. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Saudara dengar, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Allah ada kasih. Dia lakukan apapun, mengajar seperti apapun, sebetulnya karena kasihnya, supaya enggak sampai hancur. Kalau raja itu Manase enggak dihabisin seperti itu, saudara, dia akan mati masuk neraka. Betul enggak? Dia akan hidup jadi yang merusak banyak orang, pasti, saudara. Pak, itu membuat dia sadar, membuat dia bertobat. Setelah itu kasih Tuhan mulai dinyatakan lagi, dipulihkan, dibawa kembali ke Yerusalem, diangkat lagi menjadi raja. Dan sekarang saudara perhatikan, Manase mengaku bahwa Tuhanlah Allah. Hanya mengaku dia Allah, dia Tuhan, dia hanya punya kuasa, segala kuasa. Saya katakan setiap saudara, apapun keadaanmu, beratnya seperti apa, ya saudara, karena mungkin salah atau apapun, saudara jangan takut. Ada favor yang bisa memberikan saudara. Datanglah pada Tuhan, rendahkan dirimu, minta pengampunan, mengaku minta pengampunan. Saudara, janji bertobat sungguh-sungguh, dan belas kasihan Tuhan akan datang. Favor Tuhan akan datang. Pengampunan masih ada, saudara, pemulihan masih ada, dan saudara bisa mengalami favor kembali, dipulihkan. Amin. Tapi jangan ada, ini Tuhan tak nikmati dulu 5 tahun lagi ya Tuhan, aku bertobat. Oh jangan saudara, ini 1 tahun saja Tuhan, jangan. Yang namanya Tuhan bertindak itu nggak bisa diprediksi kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, itu waktunya Tuhan tidak disangka-sangka. Mau dipanggil pulang, sedang nonton TV aja, langsung pulang, bisa enggak? Bisa toh saudara? Orang sedang naik kendaraan, kecelakaan, bisa enggak? Ke toilet saja bisa toh? Jadi enggak boleh punya seperti itu. Tapi waktu ditegur seperti Daud, langsung sadar, tidak cari kambing hitam, langsung ya bertobat, langsung sungguh-sungguh saudara, maka dapat kasih karunia, maka dapat anugerah. Termasuk kalau saudara merasa aku tidak salah kok Pak, ya tapi sedang diproses Tuhan, sama diproses Tuhan. Jangan banyak mengeluh, jangan akhirnya nggak terima dengan Tuhan, nyalahkan Tuhan. Ayub pun pernah seperti itu loh saudara, diproses Tuhan. Pertama dia baik, bisa tetap kuat, tapi karena temannya terus mendakwa dia, akhirnya dia ikut terpancing, ikut marah dengan Tuhan, nyerahkan Tuhan. Untung akhirnya Tuhan datang sadarkan Ayub, engkau salah ini dan itu. Akhirnya Ayub sadar, Tuhan aku salah, engkau tetap benar,
Engkau enggak bisa salah. Yang salah aku. Engkau tetap benar. Aku cabut perkataanku. Sejak saat itu Ayub diampuni, Ayub dipulihkan, Ayub diberkati 2 kali lipat ganda. Favor datang lagi. Amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan satu dengan jangan sombong. Orang sombong itu suka jelek-jelekan orang. Banyak masalah terjadi karena sombong. Merasa benar selalu. Orang salah, orang ini pasti suka nyalakan orang. Itu akhirnya jadi masalah. Enggak punya teman. Betul saudara? Hormati. Istri-istri. Oh bukan ya. Ini rendah hati ya saudara. Belum sampai di situ saudara. Tapi sekali lagi rendah hati. Jangan sombong. Sudah kaya tetap jangan sombong saudara. Ya ikuti doa puasa. Salah satu cara saudara apa? Merendahkan diri. Orang firman Tuhan berkata, kalau engkau merendahkan hati dalam doa, ya sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, menghormati. Yang kedua apa saudara? Menghormati saudara. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Yang menghormati Tuhan, dihormati Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dipandang rendah oleh Tuhan, akhirnya dipandang rendah oleh manusia karena akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara, jadi penting sekali saudara belajar bisa menghormati saudara. Menghormati Tuhan yang pertama saudara. Yang kedua juga bisa menghormati sesama saudara. Jadi menghormati Tuhan itu penting sekali. Ya, setiap kehidupan kita menghormati. Saya mau tanya, kalau orang merasa enggak perlu doa gitu. Pagi ya sudah, doa boleh, enggak doa boleh. Menghormati Tuhan enggak. Merasa bisa. Betul enggak saudara? Ya, kalau ada waktu ibadah, enggak ada waktu enggak usah ibadah. Itu menghormati Tuhan, Pak? Enggak, saudara. Betul. Orang yang menghormati Tuhan itu mau datang untuk menghormati. Jadi jangan aku percaya kok. Sudah di rumah ya bisa. Enggak usah ke gereja. Tapi di rumah aku tetap ikut online. Aku tetap ini. Saudara salah. Hati yang menghormati pasti datang. Seperti anak pada orang tuanya. Sowan dengan orang tua. Itu menghormati. Anak bisa enggak? Oh, aku tetap kok ngubungi pakai WA gitu saudara. Oh, aku tetap kok tak kirimi tiap bulanan tak kirimi. Enggak cukup. Anak harus merendahkan diri, datang orang tua menghormati orang tua. Kalau saudara jadi orang tua, saudara tahu itu yang diinginkan orang tua. Tuhan juga sama menghormati. Kalau saudara ibadah, hormati saudara. Contoh ya saudara ya. Kalau saudara datang gereja, sebetulnya kalau bisa hatimu sudah punya hati. Aku ingin menghadap Tuhanku. Aku ingin menghadap Allahku. Aku ingin menghadap Rajaku. Saudara, siap hati untuk datang. Kalau saudara sadar seperti itu, saudara akan datang lalu punya sikap hormat sama sekali. Tidak datang ngobrol-ngobrol, enggak. Kalau saudara punya sikap seperti itu, saudara datang langsung saudara akan tersungkur. Langsung saudara akan berdoa kepada Tuhan. Menghormati. Di rumah Allah ada Allah enggak? Ada ya, saudara datang. Ya kita kalau berkata rumah Allah datang langsung hormati. Ketemu dengan Tuhan hormati. Dulu di gerejanya pendeta Yonggi Cho di Korea, yang hanya diberkati Tuhan terus sampai jadi gereja terbesar. Jadi mimbar itu ada tempat duduk untuk hamba-hamba Tuhan. Ada 5 tempat duduk saudara. Yang tengah harus selalu kosong. Pendeta dan istrinya di kanannya. Kalau ada tamu pembicara pengkhotbah di kirinya. Di tengahnya selalu kosong. Enggak boleh ada yang duduk di situ. Termasuk Yonggi Cho pendeta sendiri. Tidak boleh duduk di situ. Untuk apa? Ngajari jemaat. Di ibadah, di bait Allah ada Allah. Ya, hargai dia, hormati dia. Maka cepatnya datang terus ada sembahyang. Saya datang belum ibadah, saya lihat orang itu sembahyang sendiri-sendiri. Karena kita saat itu hanya meninjau, kita ngobrol tertawa. Dia enggak ngurus. Ada orang tertawa, enggak ngurus. Dia sedang datang pada Allahnya. Dia hormat. Dia hormat saudara. Itu luar biasa sekali. Pasti Tuhan berkenan. Waktu pujian penyembahan, hormati. Waktu nyembah, sembah sungguh-sungguh. Sampai syukur banyak jemaat loh. Sampai tersungkur nyembah pada Tuhan. Itu sikap hormat. Hormat dan tidak itu beda. Saya ulangi ya. Hormat dan tidak itu beda.
Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Bisa salah satu, tapi kalau engkau ingin menyembah dengan segenapnya itu, dengan segenap hati, segenap jiwa, hormati. Tuhan ada, tidak untuk yang lainnya. Sengaja datang hanya untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya waktu saudara lakukan, hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan datang pada saudara, hadirat Tuhan melawan saudara dan melawat. Saya alami waktu saya di Jakarta, saudara, dulu masih kerja, ya saudara, ya di sana saat itu hujan dan saya sedang flu gitu saudara. Baiknya ke gereja enggak? Ayo, saudara pernah dengar kesaksian ini? Sedang flu tapi hujan. Saudara, saya cinta Tuhan. Saya nekat tetap ke gereja. Sampai gereja itu basah kuyup, saudara. Tapi saya datang langsung, saya tersungkur. Karena belum mulai ibadahnya. Tersungkur, doa-doa. Tiba-tiba saya disambar Tuhan. Bahasa roh. Saya dapatnya bahasa roh itu saat saya minggu. Saya sadar ini waktunya menghadap Tuhan. Saya tetap ke gereja sekalipun hujan. Sekalipun saya sedang flu. Datang ternyata sikap hati. Dihargai Tuhan. Disukai oleh Tuhan. Saya diberi favor. Saya diberi bahasa roh saat itu. Beda. Saudara ikuti. Dengar firman Tuhan seperti ini. Menghargai sama enggak itu beda. Kalau dengar firman ya sudah biasa-biasa saja. Asal saja beda. Sama saudara menghargai. Saya mau tangkap pesan Tuhan. Saya mau dengarkan pengajaran Tuhan. Saya mau tangkap rema yang dari Tuhan. Saudara siapkan hati sungguh. Hargai. Saudara sudah akan sangat mudah dapat pewahyuan. Saudara akan sangat mudah dapat pembukaan ilahi. Saudara akan sangat mudah dapat rema pribadi itu saudara. Saudara dapat rema. Itu ada kuasa. Untuk kuasa mujizat dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara menghargai, akan banyak favor datang di setiap idah dan apapun. Ya, hargailah Tuhan. Memberi persembahan sama. Tuhan itu bukan lihat jumlahnya, tapi sikap hati. Dulu sebelum Covid ya saudara ya, saya diminta oleh bagian penghitung persembahan. Pak, tolong ya, diingatkan jemaat ya. Kita itu kesulitan loh. Ada jemaat kalau memberi persembahan katanya waktu persembahan langsung masuk kantong atau dompet. Lalu dicari yang besar atau kecil. Yang besar keluarga Allah kok saudara. Lalu sayangnya terus apa? Diremas sampai dari kecil supaya nggak kelihatan. Kalau memberinya sedikit gitu saudara. Diremas sampai kecil baru dimasukkan. Nah, lalu sampai tempat sana, saudara tahu nggak penghitung itu wah berat loh. Bukai sedikit-sedikit loh saudara. Karena sudah diremas jadi kecil gitu saudara. Itu bukanya saja sulit loh. Setelah itu sampai beli setrika harus disetrika dulu loh saudara. Jangan. Kalau saudara mau memberi, siapkan hati dari rumah. Mau ketemu raja. Mau menghormati. Mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bila perlu carikan uang yang bersih. Jangan yang sudah rusak, jangan yang bau. Bila perlu uang yang baru. Tuhan itu lihat itu hati. Saudara dengar dulu. Bukan nilainya. Setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Diberkati berapa, itu punya tanggung jawab masing-masing berapa. Tapi sikap hormat, saudara akan lihat. Hormat pada Tuhan dan juga hormat pada orang yang ditaruh oleh Tuhan di atas kita. Orang tua. Jangan sampai anak enggak hormat. Jangan sampai anak kurang ajar. Itu bahaya sekali. Saudara lihat banyak peristiwa dalam kehidupan nyata. Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Ayatnya dikeluarkan. Itu penting. Gimana? Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan. Ada satu lagi di atasnya. Itu perintah yang penting. Supaya engkau bahagia dan panjang umurmu saudara. Itu luar biasa saudara. Nanti dicari ya yang ada kata. Itu penting saudara. Sajak semua belajar. Karena apa? Siap kalau Tuhan naruh seseorang di atas kita. Saudara. Itu sama dengan Tuhan. Kita melawan. Kita itu melawan Tuhan. Betul. Bukan hanya orang tua, termasuk para pemimpin yang ditaruh di atasmu oleh Tuhan. Ya saudara, itu hargai. Saudara tidak menghormati Tuhan yang naruh orang itu di atasmu. Maka di kelompok saya, jangan sampai
anggota kelompok saya metendeng, merasa lebih hebat dari KKSA gitu saudara. KKSA harus tunduk padaku. Aku kalau gini-gini tidak didengar, metu wae. Nah, itu salah. Betul saudara. Hormati. Kalau saudara Tuhan berkata, engkau tidak bisa menghormati yang kelihatan, engkau enggak mungkin hormati aku yang tidak kelihatan. Tuhan berkata. Betul saudara. Di gereja hormati para pemimpin. Itu penting sekali. Karena Tuhan yang naruh di atas. Saya mau ajarkan sedikit perbedaan taat dan hormat. Kalau taat, saudara, selama perintahnya tidak melanggar firman, harus ditaati. Namun kalau perintahnya melanggar firman, jangan ditaati. Kalau ditaati kita melanggar Tuhan. Betul nggak? Dengar ya. Taat itu masih fleksibel. Kalau perintahnya tidak bertentangan, tidak melanggar firman, harus ditaati. Perintah atasan ya. Tapi kalau perintahnya melanggar, ayo komsel jadi kumpulan pencopet, ya jangan diikuti saudara. Betul nggak? Saudara hancur. Ayo saudara, komsel kita nggak usah ikut aturan gereja, nggak enak, nggak pas aturan kita saja. Boleh gini, boleh gitu. Itu salah. Semua yang ditaruh oleh Tuhan di atas saudara itu Tuhan. Saudara, ya saudara sorry ya, saya keliru. Ini soal taat dulu. Kalau nggak melanggar firman Tuhan, nggak taati, saudara itu nggak taat dengan Tuhan. Dengar ya. Jadi saya ulangi supaya jelas. Taat selama perintahnya tidak melanggar harus ditaati. Katakan, selama perintahnya tidak melanggar firman harus ditaati. Tapi kalau perintahnya melanggar firman, jangan ditaati. Sebab nanti kita melanggar Tuhan. Tapi hormat beda. Hormat itu ya atasanmu, orang tuamu baik tidak baik, tetap harus dihargai, tetap harus dihormati. Karena yang naruh itu Tuhan, ada otoritas Tuhan di atasnya. Ya, itu mutlak, baik tidak baik. Taat tadi, ya perintahnya melanggar firman boleh tidak, tapi hormat harus. Orang tuamu lah, lakukan apapun lah saudara, sikap hormat itu jangan dilanggar. Karena itu sama dengan tidak menghormati Tuhan yang menaruh dia di atasmu. Maka tadi itu penting sekali. Hormati saudara. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kasih Tuhan. Karunia Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Amin saudara. Lah saya percaya itu penting sekali. Lalu sekarang yang terakhir saja saudara. Melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua sikap hormat. Yang ketiga melayani Tuhan. Ayo yang keras ya saudara. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Sikap hormat. Yang ketiga melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu membuat kita tuh mendapat double favor, saudara. Maliaki 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Sekarang mulai perhatikan ya, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi siapa? Bukan hanya anaknya, anaknya yang melayani dia. Saya udah dengar dulu ya. Anaknya yang melayani dia. Saudara, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sudah dapat favor. Jadi anaknya. Dapat pengampunan. Betul gak? Dipulihkan saudara. Bahkan jadi anaknya. Itu favor. Kita dulu budak dosa. Oh saudara bisa dapat anugerah. Jadi anaknya Tuhan. Tapi anak Tuhan saja dengan anak yang melayani beda. Anak Tuhan dapat favor, tapi anak Tuhan yang melayani double favor. Dari kasih karunia pada kasih karunia, favornya double. Saya mau tanya saudara, saudara semua punya anak ya, yang punya anak ya. Sejak dari kandungan dicintai enggak? Dikasih enggak? Dikasih. Sejak dari kecil bayi dikasih ya, dipelihara. Terus sekolah tetap dikasih ya, dibiayai sampai lulus. Enggak tahulah. Ada yang mungkin SMA, ada yang mungkin S1, ada yang mungkin S2, mungkin S3, mungkin nggak ada yang es krim gitu. Pokok sudah lulus, saudara. Saudara sayangi, saudara biayai, saudara support terus. Setelah lulus S1, S2, S3, kalau nganggur,
Bagi saudara gimana? Saya mau tanya ya, saudara yang punya anak, saudara cinta, saudara pelihara, saudara support, saudara biaya terus sampai lulus. Sudah lulus, nganggur. Tiap hari tetap Pak minta, Bude minta, tiap hari ketemu minta, tiap minggu Tuhan berkati, Bapak berkati, Bapak minta, sudah 10 tahun Bapak minta, hanya bisanya minta, nggak bisa kerja, nggak bisa produksi, nggak lakukan apapun. Ini saya kira melayani kita deg-degan ya. Ini mau baca. Loh, betul tak saudara? Kita nyebut Allah Bapak itu gambarannya Bapak di dunia, orang tua di dunia. Dia cinta, anaknya pasti dicintai. Sejak kecil sampai besar, semua dicintai. Saudara, tapi orang tua rindu anaknya setelah besar, setelah lulus, bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu, bisa maju, masa depannya lebih baik. Setuju? Setuju? Maka anak yang melayani, favornya double. Favornya double. Dalam nama Tuhan Yesus, belajar melayani. Beda. Melayani dengan tidak di hadapan Tuhan, beda. Bu Heru, ada kesempatan melayani enggak di sini? Banyak katanya saudara. Saudara banyak, saudara bisa daftarkan. Saudara bisa terlibat, dipakai oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan disebut, Tuhan akan mengasihi saudara seperti anak yang melayani. Bukan sekedar anak saja. Betul saudara? Anak yang melayani. Double favor, double favor, double favor. Mungkin ada saudara yang selama ini doa kok belum pernah double favor. Sudah doanya 5 tahun kok belum double favor. Ya sekedar dikasih Tuhan saja. Tahun ini ada firman Tuhan, double favor. Lakukan yang diperintahkan, ikut melayani, saudara dapat double favor, double favor, double favor. Betul? Melayani, saudara. Banyak pelayanan bisa kita pakai di gereja kita. Apapun banyak sekali. Kalau mau melayani juga bisa ikut SOM, belajar dulu, bisa melayani. Saudara, ikut apapun STT, melayani secara khusus tadi itu saudara. Tapi ada banyak yang bisa kita lakukan. Ya sekali lagi ya, saudara bayangkan ya, ini bukan Bapak ya. Kalau tiap minggu saudara kerjanya hanya minta Bapak berkati. Besok minggu ya enggak lakukan apa, Bapak berkati. Lalu terus minggu berikutnya, Bapak berkati. Terus Bapak berkati. Bayangkan kalau saudara anak saudara sudah lulus S3, Bapak berkati. Aku butuh beli rokok, aku boleh beli apalagi sepeda motor, berkati, berkati terus. Kira-kira saudara senang atau senap? Mudah-mudahan Bapak enggak senap saudara. Mudah-mudahan. Tapi ada panggilan. Saudara ingat, Abraham dipanggil bukan untuk diberkati, untuk jadi berkat. Karena dia jadi berkat, maka dia diberkati. Dikatakan oleh keturunan Abraham, dunia diberkati. Betul saudara, itu sesuatu yang sangat penting. Saudara lihat Zakaria, doanya sudah lama belum dikabulkan, bertahun-tahun belum dikabulkan. Tapi satu kali waktu Zakaria sedang melayani, tiba-tiba Tuhan kirim malaikatnya datang pada Zakaria dan berkata, Zakaria, doamu dikabulkan, doamu sudah didengar, doamu dijawab saat dia melayani. Saya percaya Tuhan lihat ada sesuatu yang menggerakkan hatinya Tuhan, diberkati. Bukan hanya favor, double favor. Bukan hanya anak, tapi anak yang melayani. Melayani bukan hanya di gereja saudara. Melayani itu di mana-mana, di rumahmu. Jadilah terang di rumahmu. Hiduplah yang baik sampai nama Tuhan dipuji. Karena hidup saudara berubah, karena hidup saudara jadi teladan di keluargamu. Jangan malah orang Kristen kayak gitu saudara. Tapi berbuatlah baik. Jadi contoh, nama Tuhan ditinggikan di tempat studimu,
tempat kampus, tempat. Nah, oleh karena lihat Yesus sudah bisa ya melayani di Roma sehingga banyak keluarga diselamatkan, di tempat sekolah banyak murid-murid diselamatkan, gurunya pun diselamatkan, dosennya pun diselamatkan, rektornya pun diselamatkan. Di tempat kerja saudara, jadikan tempat saudara itu engkau jadi terang, engkau jadi kesaksian, engkau selamatkan jiwa. Ya, di tempat kerja saudara, dengan talenta saudara, dengan keuangan saudara, dengan apapun berguna bagi kerajaan Allah. Di tempat pemerintahan, di tempat media, dimanapun berada, itu pelayanan. Betul? Dengan tempat dan posisi saudara. Kalau saudara lakukan itu, percaya saya, saudara disupport Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Double favor akan nyata dalam kehidupan saudara. Ada kemuliaan yang luar biasa. Nanti ada video kesaksian luar biasa sekali saudara. Tapi nanti saja ya, saksikan dia intinya mengalami berat sekali ya saudara, untuk ya terjerat utang banyak sekali. Tapi akhir tahun ini termasuk awal Januari mengalami double favor yang luar biasa. Saudara bisa perhatikan nanti jadi contoh sampai dia dibawa ke luar negeri saudara. Dan luar biasa sekali saudara. Tapi kita akan datang pada Tuhan. Semua bangkit berdiri. Percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu. Katakan pada Tuhan saudara, aku percaya Tuhan pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik. semua datang pada Tuhan saudara dengan segenap hati. Mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Mulai katakan aku percaya Tuhan pada firman-Mu. Aku percaya pada janji-Mu Tuhan. Aku mau melangkah dengan imanku Tuhan. Karena aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya dengan tema tahunan yang Kau berikan setiap tahun. Untuk tahun ini double favor. Aku percaya Kau sediakan double favor. Terjadilah dalam hidup kami. Kami terima dengan iman Tuhan. Aku percaya firman-Mu hari ini yang disampaikan. Ada favor seumur hidup. Favor seumur hidup. Aku mau seperti Daud Tuhan, yang mengalami favor sepenuh hidup yang Kau sediakan. Aku tidak mau seperti Imam Eli yang sikapnya tidak baik sehingga tidak menghargai favor Tuhan. Oh, bagian Tuhan pun dia rakus diambil. Tuhan, aku tidak mau seperti Imam Eli. Aku mau seperti Daud Tuhan. Aku juga Tuhan tidak mau seperti Raja Manase. Pada awalnya dia kejam, dia nyembah berhala, bahkan dia lakukan ritual-ritual yang sangat menyakiti hatinya Tuhan. Dia sungguh-sungguh yang tidak baik. Oh Tuhan, akhirnya hancur, akhirnya ditangkap, akhirnya dipenjara, akhirnya dipasung dalam keadaan sekarat Tuhan. Tapi Tuhan, bersyukur kami. Oh, Manase sadar, Manase bertobat, dan akhirnya dia berusaha melunakkan hatinya Tuhan. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, sangat merendahkan diri, mengaku pada Tuhan, mohon pengampunan pada Tuhan, dan ternyata Tuhan tersentuh hatinya. Dia diampuni, dia dipulihkan. Oh, saudara bisa berseru kalau saudara juga sedang mengalami keadaan terpuruk seperti Eli, seperti Manase. Jangan lupa kasih Tuhan itu selama-lamanya, karena Allah sedia adalah kasih. Allah itu kasih, gak pernah hilang. Tapi sikap kita saudara yang bisa menentukan. Belajar punya sikap seperti Daud yang hidupnya penuh dengan favor Tuhan. Double favor ada pada Daud yang hidupnya penuh dengan kasih karunia. Demi kasih karunia
dan sungguh-sungguh mendatangkan anugerah. Tuhan, kami mau Tuhan menghargai Engkau. Oh Tuhan, kami mau Tuhan merendahkan hati kami. Kami nggak mau sombong. Tuhan, ampuni kalau selama ini ada yang sombong. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Engkau Allah, Engkau Raja yang harus dihargai, yang harus dihormati. Tuhan, beri kami sikap hati yang bisa menghormati Engkau dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan, kami bersyukur terima panggilan Tuhan. Karena panggilan melayani adalah anugerah dari Tuhan, adalah kesempatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan, Kau bisa pakai malaikatmu untuk selamatkan jiwa, sehingga dapat pahala. Kau tidak mau pakai malaikatmu, tapi Kau pilih kami Tuhan. Karena Kau ingin pahala didapatkan pada kami, mahkota kami dapatkan. Oh, seperti orang tua bangga kalau anaknya dapat mahkota. Tuhan, sadarkan pada setiap kami siap untuk melayani dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami jadi terang, jadi berkat, jadi anak-anakmu yang melayani. Oh, di tempat kerja, di tempat studi, di mana-mana, di pemerintahan, oh di dunia musik, di dunia media, di dunia seni, dimanapun Tuhan, itu jadi tempat pelayanan kami. Kami boleh jadi saksimu. Banyak orang lihat kemuliaan-Mu, orang lihat Tuhan dalam hidup kami, dan mereka datang pada Tuhan. Hamba-Mu doakan untuk setiap jemaat, apapun keadaannya. Malam hari ini menjadi malam jawaban. Malam hari ini malam tuntunan Tuhan. Malam hari ini malam petunjuk Tuhan diberikan. Malam hari ini terang Tuhan diberikan. Malam hari ini malam pertobatan. Malam hari ini malam jawaban doa. Malam hari ini malam mujizat. Malam hari malam double favor terjadi. Malam kesembuhan, malam kasih anugerah diberikan, malam pemulihan. Dan kami akan lihat doa-doa yang dijawab. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.